Assalamualaikum, balik lagi sama gua Om Beus. Kali ini kembali lagi nih narasumber gua yang kemarin janji cerita di rumah selanjutnya. Gimana Kak Jenny? Nah ini kan katanya kan di rumah sebelumnya kan sampai keguguran nih namanya nih. Sekarang nih di rumah di mana sih? Jadi aku mulai aja nih ya. Jadi aku itu pindah rumah setelah rumah yang kemarin itu karena banjir. Jadi aku pindah dari rumah itu ke rumah ini sekitar tahun 2002. Ya. 2002. Aku pindah deh tuh kan, sekitar tahun 2002 aku pindah. Terus udah aku ke rumah itu. Nah jadi sebelumnya rumah ini sama di daerah Jakarta Selatan juga. Oke. Dekat rel kereta. Lokasi jangan sebutin ya. Iya. Takut sensitif ya. Dekat rel kereta, persis di rumah itu di belakangnya kuburan. Jadi awal mulanya papa beli rumah itu udah nggak ditempatin kira-kira 17 tahun. Orangnya kemana tuh? Jadi orangnya itu tinggal di luar negeri gitu deh ya. Pokoknya jadi intinya nggak tahu. Pokoknya akhirnya kebeli aja rumah itu dan memang itu rumah kosong selama 17 tahun. Ini udah di luar. Oke, akhirnya dibelilah rumah itu, jadi tinggallah kita di sana. Dan itu sama nggak direnov juga, langsung masuk. Tapi tetap ada selamatan segala macam lah ya, karena memang itu rumah karena udah lama banget udah. Persis rumah itu, nah posisi rumah itu persis banget di depan masjid. Jadi dari pagar keluar tuh langsung masjid gitu. Makanya mungkin itu juga yang bikin mama papa tertarik buat beli rumah itu gitu. Karena dekat sama masjid ya? Iya, jadi enak kan sholat segala macam. Terus dari itu awal di sana nggak ada gangguan apa-apa, sama di rumah itu aman-aman aja, nggak ada masalah apa-apa juga. Sampailah di mana ada rencana deh nih mama papa buat renov lah rumah itu. Pas mau direnov rumah itu udah baru rencana nih mau direnov rumah itu. Terus sampai ada rencana mama papa mau renov rumah itu, mulailah gangguan awal nih ya. Gangguan awal dimulai. Jadi papaku itu biasa kalau pulang rumah, misalkan dia pulang agak malam, dia tuh selalu nelpon aku, mama atau mbak. Buat tolong, jadi kalau dia pulang tuh udah dibuka deh tuh garasi, pagar rumah, pagar dan garasi. Jadi mobil langsung masuk ke dalam. Nah itu sekian bertahun-tahun emang papa tuh selalu kayak gitu. Kalau dia kebetulan lagi naik mobil. Jadi malam itu dia nelfon aku. Malam itu dia nelfon aku. Terus karena papa tuh kadang, aku tuh suka males lah ya, karena papa tuh kadang kalau dia minta bukain itu tuh sebenarnya masih agak jauh gitu loh. Jadi aku males nungguin lama di depan pagar gitu. Jadi karena kebetulan mbak tuh udah bener-bener tidur. Jadi papa nggak bisa, mbak nggak angkat telepon gitu. Oh biasanya mbak yang bukain? Biasa mbak. Kalau mbak lagi pulang kampung tuh ya mama atau aku ya ganti-gantian. Karena mbak bener-bener lagi nggak bisa telepon, mama juga udah tidur, mbak udah tidur juga. Akhirnya akulah. Terus karena papa bilang, karena papa suka ngerjain karena dia biasanya masih jauh. Jadi ya udah aku ntar dulu males gitu, ntar mager gitu kan, lagi di kamar biasa main HP. Ya anak SMA gimana sih ya kan. Nah, terus jadi itu aku kamar, tiba-tiba jadi dari garasi rumah aku itu bisa masuk ke dalam rumah juga, ada pintu. Pintu dapur kotor. Apa pintu samping atau gimana? Iya pintu samping lah ya. Jadi dari garasi rumah bisa masuk ke dapur kotor, terus langsung pintu rumah. Nah gitu. Jadi posisinya aku belum bukain sama sekali karena aku ya udah ntar ya kayak 5 menit 10 menit lagi papa tuh biasa kayak gitu. Ya udah tiba-tiba aku juga nggak dengar, mungkin kalau emang sih suka kalau kita di kamar tuh suka nggak dengar bunyi di luar karena mungkin AC dan lain-lain ya, jadi nggak kedengeran. Tiba-tiba papa ketok-ketok, Zen, ketok-ketok pintu dapur kotor buat masuk rumah. Zen, bukain kok papa dikunci, kata papa kayak gitu. Nah, aku kaget dong,
Loh, kok papa udah masuk? Aku bilang begitu. Itu padahal pintu belum dibuka tuh. Padahal pagar, aku ngomongin begini, pagar dan loring door itu belum aku buka sama sekali. Siapa yang buka ini tuh? Siapa yang buka? Siapa yang ibarat kata kalau makhluk, kok dia sekuat itu bisa buka pagar dan loring door, gitu loh. Terus papa tuh kaget, aku tuh bener-bener merinding semua tuh ngomonginnya. Jadi papa tuh kaget, kamu jadi belum bukain papa pintu, tuh ben papa tuh jadi gini, kalaupun dia pulang belum ada yang buka pintu, dia tuh nggak mau masuk, bukain, dia tuh kayak gitu, nggak mau, dia nggak mau buka, dia tuh nggak mau turun dari mobil. Kenapa tuh? Maksudnya kayak dia tuh nggak mau kalau pagar belum buka dia turun, jadi kayaknya dia maunya tuh turun dari mobil tuh udah langsung masuk rumah gitu. Jadi dia itu udah tabiat papa kebiasaan kayak gitu, jadi dia maunya turun dari mobil langsung masuk. Nah terus papa buka sendiri, aku bilang kayak gitu dong. Papa nggak buka. Papaku tuh orangnya penakut, aku sekeluarga penakut lah ya orangnya penakut. Jadi kayak papa tuh nggak buka, papa nggak buka pagar, papa nggak buka orang papa pulang udah dibuka. Yang masih bangun Zeni, aku bilang kayak gitu. Jadi di kamar dan belum bukain papa sama sekali, makanya pintu dapur masih kekunci. Astagfirullahaladzim, sungguh kamu Zen, sungguh kamu nggak bohongin papa kan, kamu nggak ngerjain papa kan, papa ngomong kayak gitu. Ya Allah pak, enggak, orang, ya aku mager, masih mager gitu kan, ntar aja deh nunggu 5 menit, 10 menit, itu kejadian pertama. Dan itu, semenjak itu papa itu makin parah buat, pokoknya bukain pintu, tunggu di depan. Papa tuh sampai saking ketakutan papa, kayak gitu, itu kejadian pertama. Dan karena nggak ada yang bisa membuktikan, maksudnya kayak, ya nggak masuk akal banget lah ya, udah nggak masuk akal banget, karena yang masih bangun cuma biasanya aku doang. Mbak juga tidur, nggak tahu apa-apa, mama juga itu, jadi kita yang udah itu mana lagi pasrah gitu loh, maksudnya kayak mau siapa, mau nuduh siapa, karena itu dan itu masih kejadian awal karena oke, dah ya. Terus setelah itu yang ada lagi, mulai lagi deh tuh kejadian selanjutnya. Kejadian selanjutnya adalah mbak aku, kebetulan mbak aku ada 2, jadi yang satu lagi beres-beres di dalam, yang satu lagi mau angkat jemuran, dan posisinya jadi gini, posisinya itu adalah dapur kotor itu, sebelahnya itu kamar mandi, sebelah kamar mandi itu kamar mbak. Jadi posisinya itu kamar mbak, dapur dan kamar mandi itu di luar rumah aku gitu loh, jadi kayak mesti keluar pintu dapur kotor dulu barulah aku bisa ke kamar mbak gitu. Jadi kayak misah lah sama Nah, jadi kalau di ruangan depan itu ada kamar aku, kamar mama, kamar adik aku, dan ruang tengah, ruang TV dan sama dapur bersih. Jadi emang misah gitu kan. Jadi mbak, yang satu mbak lagi beres-beres di dalam, yang satu mbak mau angkat jemuran, itu kejadiannya sore jam 5 kalau nggak salah. Telat mungkin dia angkat jemuran atau dia yang ke atas, dia ngangkat, turun lah dia, turun karena itu rumah lama. Jadi tangganya tuh yang masih kayak tegak berdiri gitu, besi tapi tegak berdiri. Jadi ini besinya kayu atau besi? Besi. Jadi itu cuman kayak, jadi sebenarnya itu rumah 2 lantai, cuman yang atas tuh belum ada apa-apa, cuman buat jemuran doang khusus. Khusus jemuran. Jadi mbak naik ke atas dan tangga itu nggak direnov apa-apa sama apa, jadi benar-benar cuma tangga besi doang yang berdiri tegak. Gitu untuk khusus mbak naik turun ngambil jemuran dan jemur. Nah itu dia jatuh pas ngangkat, mungkin ya ngangkat ya mungkin masih masuk akal lah ya, dia ngangkat jemuran banyak, brak jatuh posisinya itu udah jam 5 ya, mungkin kayak udah mau setengah 6 gitu juga ya, aku lupa. Abis itu dia jatuh, dia nangis, bu saya jatuh bu, gini bu, oh yaudah nanti besok kalau misalkan hari ini nggak ada, besok panggil tukang urut, kata mama kayak gitu. Dari tukang, udah sini jemuran kamu, taruhlah di pinggirin jemuran, terus tiba-tiba dia nangis dia ke kamar. Nah posisi itu udah mau maghrib lah ya, berarti kan jatuhnya kayak udah mau jam 6. Di situ dia kerasukan dalam artian dia nangis. Aku tuh kalau ingat rumah itu merinding banget ya, jadi sampai aku merinding banget ngomongnya. Dia nangis gitu, nangis nggak berhenti. Kamu kenapa? Disamperin aku, disamperin mama, mama samperin, aku samperin. Mbak kenapa? Nangis terus. Tadi kita nggak ngerasa aneh ya, karena ya memang dia nangis jatuh sakit ya. Gitu kan. Tapi kan dia ngomong, bu saya jatuh bu, gini. Udah itu kan, terus disamperin lagi, mbak kamu kenapa? Gitu. Mbak nangis aja, terus
dengan mukanya kayak gini, nangis terus, dan itu dia nggak mau jawab omongan apa-apa, dan hawanya tuh udah beda. Maksudnya kita kalau nggak tahu ya, kamu udah pernah belum sih deket orang yang kerasukan, jadi tuh kayak itu bukan dia gitu loh, kayak udah ngerasa aneh gitu. ya, aneh, mbak dia nggak mau nyaut sama sekali, dan itu posisi di kamar belakang, dia duduk aja, dia nangis, mbak kenapa mbak kenapa? Itu mbak yang satunya lagi? Mbak satu lagi ya ada di belakang aku, di belakang aku ngintilin biasa gitu kan, kenapa kamu, kenapa gitu kan, temennya nanya, dia kan kayak ada berdua udah temenan gitu kan, kenapa, dia nangis aja, terus tiba-tiba pingsan apa tidur ya? Pingsan jatuh, dipanggil lah. Jadi kayak mama tuh suka ngobrol-ngobrol sama orang yang jaga masjid, ada mas tuh namanya, gitu. Iya, yang suka bersih-bersih masjid, jaga masjid. Mas sini mas, tolongin saya dong, ini mbak saya kenapa? Ya tengah dia ke rumah, dia masuk rumah terus, kenapa? Tadi jatuh dari tangga mas, gini. Terus dia baca, dia dulu, terus dia akhirnya nggak tahu ya gimana, karena aku juga masih agak-agak cuek ya, maksud aku, oh ya udah mbak paling nangis apa segala macam, jatuh kali ya gitu, dipanggil orang masjid, ternyata si mas itu bu ini mah kerasukan. Setelah panggil orang masjid baru ketahuan kerasukan. Bu ini mah kerasukan bu, gitu. Ini mah kemasukan gitu. Cuman kayaknya orang masjid itu juga nggak bisa lihat ya, jadi kayak, oh ini kemasukan. Terus tiba-tiba nggak tahu dibacain doa apa gitu, mbak bangun. Kenapa bu kenapa gitu, jadi kayak orang linglung, kayak kenapa kok kok rame-rame gue kenapa gitu. Itu di posisi kamar mbak yang sempit, jadi kayak enggak, makanya aku jalan ke sana. Cuman pas aku tahunya dia udah ada suara, aku balik keluar ke dapur kotor, ke dapur belakang, ke kamar mbak. Kenapa bu? Jadi dia kayak nggak ada yang terjadi apa-apa. Kenapa? Nggak sadar. Dan itu kejadian mbak aku pertama yang kerasukan, karena di rumah itu udah 3 kali mbak kerasukan di rumah itu. Berceritain gitu yang sebelumnya tuh? Itu yang pertama. Itu yang pertama kerasukan. Mungkin yang aku ingat jelas 2 kali ya. Yang satu lagi tuh aku nggak inget, aku agak lupa karena saking banyaknya cerita di rumah itu gitu. Terus akhirnya, kenapa bu gitu? Kenapa kok saya kok gini bu gitu, kayak pokoknya dia nggak tahu lah ya gitu. Terus kamu kerasukan gini. Nah itu kejadian 2, dan besoknya mbak langsung minta pulang. Jadi setelah kejadian itu mbak langsung minta pulang? Jadi selama 3 kejadian itu, besoknya dia, semua mbak aku besoknya dia minta pulang langsung. Bu saya pulang, entah alasan apapun ya, pokoknya yang entah dia pengen ketemu ibunya lah, entah dia disuruh pulang sama keluarganya lah, entah ada urusan apa lah, pulang. Jadi setelah itu pulang, mbak aku pulang. Nah jadi itu aku udah bilang belum sih kayak tadi bahwa rumah itu mau direnov, udah papa. Jadi mama papa itu baru rencana aja mau direnov. Itu baru rencana, gangguannya udah kayak gitu? Udah mulai gak ada gangguan kayak gitu, yang tadinya benar-benar kayak gak ada apa-apa gitu. Udah gitu. Nah cerita selanjutnya, itu pagar rumah aku tuh kayak lagi nggak bisa ditutup atau gimana gitu ya. Jadi pagar rumah itu lagi kayak apa roboh, tabrak motor papa, aku lupa banget sih karena udah bertahun-tahun banget, antara roboh ketabrak motor papa apa gimana, jadi tuh pagar nggak bisa rapuh gitu ya, kan itu kan rumah udah lama kan dan udah diganti juga pagarnya. Pagarnya nggak diganti? Pagarnya nggak diganti, roboh jadi rapuh mungkin, atau ketabrak, kesenggol mobil atau motor papa gitu, itu jadi pagar nggak bisa dipasang, jadi cuma ditempel aja gitu, disangkutin sama pagar sebelahnya kan, ke pagar kan 2 gini kan, sangkutin doang. Nah aku ada tempat PW di rumah, yaitu tempat ruang tamu. Aku suka banget nongkrong di ruang tamu, karena kalau di ruang TV itu papa nonton sendirian, dan itu TV nggak boleh ganti-ganti sesuai apa yang dia mau nonton gitu kan. Ya udah, terus aku nongkrong di ruang tamu, pintu aku buka, aku main handphone biasa, main handphone, tiba-tiba ada suara, assalamualaikum. Salam. Iya, ya aku otomatis langsung dong, aku waalaikumsalam, aku langsung ya waalaikumsalam, aku bilang kayak gitu. Tiba-tiba aku nengok keluar, ya iya dong, karena kan aku pikir ada tamu gitu kan, nggak ada orang. Papa langsung nengok gitu. Aku susah sih ya jelasin sketsa rumahnya lah ya gitu. Pokoknya jadi mau ke ruang tamu yang tempat aku duduk itu sama papa tuh aku kayak mesti turunin 2 jenjang tangga, baru aku ke tempat papa gitu. Siapa sih gitu?
nggak ada orang pak, bilang kayak gitu, nggak ada orang. Oh ya maksudnya kita ya udah lah ya, mungkin orang Rumah sebelah. Karena posisinya gini, daerah itu kalau udah selesai maghrib itu benar-benar kosong, sepi, bener-bener sepi. Jadi paling ada yang cuma kayak motor lewat atau mobil lewat sekali, dan itu daerah sepi banget, sepi ya menurut aku tuh udah sepi banget. Oke, ya udah aku santai lagi dong, aku nggak ngerasa ada apa tuh, duduklah aku, tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum kayak gitu. Berapa kali suara? 2 kali abis itu. Aduh, terus aku langsung aku posisinya di ruang tamu, ini langsung pintu rumah keluar gitu, jadi kayak pintu kebuka dong, aku kaget. Tapi ngetok aja? Enggak, Ucap salam doang? assalamualaikum, jadi kayak ngerjain tapi kok kayak ngucap salam gitu loh, maksudnya kayak assalamualaikum gitu. Aku langsung duduk, jadi aku langsung nengok doang keluar, aku dari sofa tuh kita keluar, gak ada orang sama sekali, gak ada yang buka pagar rumah, gak ada yang rumah sebelah itu bener-bener aku lihat sekelilingnya karena kan modelnya lingkaran gitulah ya rumahnya kayak gitu, itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Itu aku nggak tahu siapa yang mau masuk apa gimana ya, aku nggak tahu juga gitu kan. Terus nah itu udah mulai ya, jadi jeda gangguan itu udah mulai agak-agak mulai kelihatan lah ya, sering, gitu sering ya. udah mulai sering, dari mbak yang kerasukan, dari yang papa dibukain pagar, dari tiba-tiba assalamualaikum itu. Cuman ya udahlah ya gitu kan, assalamualaikum doang gitu kan, ya udah. Oke, setelah itu ada papa lagi pergi lah ya keluar kota, jadi modelnya karena aku tadi udah bilang kalau aku tuh keluarga penakut semua. Di rumah itu ada siapa aja sih? Oh iya, aku lupa jelasin bahwa tadi di rumah itu ada aku, jadi ada mama, papa, aku, Zeno, Zaka, ini Zekna cerita udah lahir berarti ya. Ini udah masuk ke Zekna yang udah lahir. Karena dari 2022 Zekna udah lahir. Jadi aku berenam, tambah mbak 2 orang, berlapan. Mbak 2 orang kan jadi berlapan ya, berlapan. Terus sama kadang ada sapam, kadang nggak ada gitu. Jadi nanti ini ceritaku nih kayak lagi, ntar ada sapam, ntar nggak ada gitu. Jadi ya aku hitungnya jadi berlapan lah ya di rumah itu. Cuman posisinya ya itu rumah itu udah lumayan cukup luas ya. Jadi posisinya ruangan rumah utama sama ke belakang tuh pisah. Jadi kayak dipisah sama dapur dan garasi. Jadi aku sama mbak tuh kalau udah malam ya udah kayak udah bukan seruangan lagi loh, udah bukan serumah gitu. Jadi kayak di beda rumah, udah beda ruangan gitu. Jadi kalau di ruangan rumah aku itu ya ini sebelum dibangun ya. Ini aku, mama, papa, Zeno, Zaka, Zekna segitu. Dan posisinya papa nih lagi keluar kota, jadi papa nggak pulang, ya kan. Jadi posisi di rumah itu cuman aku, mama, Zeno, Zaka, Zekna. Mbak ada, cuman kan di belakang. Aku nggak ceritain yang di ruangan rumah itulah ya. Nah si Zekna itu punya mainan gantung. Gimana ya, maksudnya kayak Zekna tuh masih kecil ya dulu di rumah itu, Zekna masih kecil. Jadi Zekna itu punya mainan gantung yang kalau anak kecil tuh di atas gitu loh, jadi kayak mesti ditarik gitu baru dia bunyi. Oh yang kayak bintang? Iya kayak gitu. Ya ada sih kemungkinan itu error mungkin, cuma selama ini tuh mainan nggak pernah error. Tapi itu ditarik dulu baru bunyi? Iya, itu ditarik dulu baru bunyi. Nah terus tiba-tiba itu mainan kira-kira jam, dan selalu yang ngadepin hal-hal untuk malam-malam banget tuh aku, karena aku orang yang insomnia kan, jadi aku yang selalu begadang. Tiba-tiba mainan itu bunyi nih. Terus aku yang kok bunyi sih gitu, maksudnya kan kayak nggak ada Zekna kan ya di kamar mama gitu kayak. Itu posisinya mainan itu ada di ruang tengah, di ruang tempat papa tadi nonton TV. Jadi sebelahnya itu ruang tengah aja gitu. Ini gitu. Terus aku yang error kali ya apa gimana gitu. Terus tiba-tiba aku di kamar aku nih posisinya. Kamar aku tuh posisinya bener-bener seberangan sama kamar Zeno kayak gini. Bener-bener hadap-hadapan kayak gini. Tiba-tiba bunyi lagi. Bunyi lagi. Aku yang itu, dan itu jeda loh. Maksud aku nggak yang kayak nyambung gitu. Berarti kan mungkin error ya. Enggak, tiba-tiba bunyi lagi nih. Dan aku langsung diri. Otomatis kalau aku sendiri di kamar banget ya aku takut dong. Karena mama di kamar gitu kan. Aku berdiri,
ngomong aku baca doa ya bismillah astagfirullahaladzim, pokoknya aku doa dan mati aku lari langsung ke kamar mama, keluar kamar lari ke kamar mama dan aku tuh nggak nengok ke sana gitu kayak gitu jalan iya belakangin aku nggak mau nengok ada apa di sana orang. Terus aku bilang mama mana ada bunyi mau gini aku ngomong kayak gitu ya mama juga dengar gini udahlah kamu jangan ngomong aneh-aneh nggak ada apa-apa juga gini kita keluarga penakut lah ya akhirnya numpuk lah semua tidur di kamar itu. Tetap ya ini kejadian rumah belum direnov. Terus ada di mana mbak tuh yang nggak ada di rumah pulang kampung ya mbak pulang kampung bener-bener lagi nggak ada mbak di rumah. Jadi bener-bener di rumah itu cuma aku, mama, Zeno, Zaka, Zekna dan papa ya. Jadi berenang karena tetap kita di rumah rame jadi otomatis mama cari orang sampai orang dapat orang mbak cuci gosok. Mbak cuci gosok. Nah mbak cuci gosok itu lagi ada lah ya mungkin dia lagi ngobrol-ngobrol sama mama terus mama cerita kalau ya ada sebelum kamu ada yang kerasukan di sini gini kayak gitu. Kebetulan ternyata mbak aku ini mbak yang cuci gosok ini bapaknya itu orang bisa. Maksudnya ya bisa lihat atau bisa apa gitu ya bisa lah dia. Oh yaudah bu saya ini deh saya bawa bapak saya suruh kesini ya gitu. Kebetulan dia orang-orang daerah sana juga jadi bapaknya dekat lah ya gampang di sana. Oh ya bu bapak saya suruh kesini ya gini buat lihat aja bu soalnya bapak saya orang bisa karena kebetulan mama tuh udah cerita kayak gitu karena udah mulai ada banyak gangguan lah ya gitu. Terus udah deh tuh cerita datanglah bapaknya ke sana itu posisinya nggak ada aku ya aku bener-bener ceritain mama. Datanglah bapaknya ke sana bapaknya ke sana terus tiba-tiba bapaknya bilang kalau jadi dia bapaknya itu mungkin lihat rumah segala macam. Jadi yang bapak itu cerita itu justru adanya di belakang. Di belakang mana nih? Di kamar mbak, di kamar mandi mbak dan di dapur kotor. Oh yang di garasi yang barang di garasi. Jadi benar-benar nggak bapak itu nggak bilang masalah dari yang di dalam rumah. Jadi kata si bapak itu mungkin orang pemahaman yang hal-hal kayak mistis kayak gitu tuh beda-beda lah ya pemahaman dia tuh. Ibu taruh aja di sini kopi sama makanan cemilan orang dulu gitu. Soalnya katanya kayak orang Belanda gitu. Sosoknya? Iya, kayak orang zaman dulu gitu. Terus mama, saya nggak berani, saya nggak mau gitu, saya nggak mau. Justru karena memang mama penakut, kita sekeluarga penakut. Kalau saya taruh pak di situ, gitu, mungkin saya memang nggak diganggu. Tapi saya justru merasa bahwa ada di sana. Saya lebih takut. Kalau nanti si mbak ada, kalau mbak nggak ada gimana di belakang? Kalau saya bisa nyediain terus, kalau saya lagi nggak nyediain dia gimana? Itu kata mama. Saya nggak berani pak, beneran kayak gitu. Iya sih bu, cuman kalau ibu nggak mau ada kayak gitu, ya ibu harus taruh itu biar dia. Terus saya kayak melihara dia dong pak, gitu. Yeah. Mama tuh yang kayak takut gitu lah ya. Terus ya yang saya tahu sih seperti itu bu. Gitu. Kalau ibu mau dia nggak apa, saya nggak berani. Gitu. Saya nggak berani, malah saya yang ada makin takut sama anak-anak saya gitu. Dan semenjak itu barulah aku ada satpam di rumah yang jaga rumah gitu, yang selalu tidur di luar. Dia datang sore gitu kan, atau dia ada juga aku satpam yang dia nginep di rumah gitu. Nah jadi terus, ini keadaan pas masih mbak yang nggak ada ya, mbak belum ada nih, masih nggak dapat mbak. Biasalah kita kalau udah mulai habis isya tuh kita udah kayak bareng-bareng aja gitu loh, karena rumah gede ya gitu. Aku mikir itu rumah gede dan kita juga agak-agak mulai parno gitu. Tiba-tiba rumah ketutup, semua pintu ketutup. Aku ceritain itu bener-bener bunyi kereta kuda. Aku mendengarnya sih itu dari dapur bersih ke ruang meja makan gitu. Nyaring suaranya. Ting. Kereta kuda gimana sih? Ting. Kayak apa sih? Delman. Ting. Aku yang sama mama lagi di tengah-tengah rumah gitu kayak, kamu dengar nggak? Gitu. Ting. Itu bukan si Puteng ya yang di luar yang lewat-lewat itu bukan ya. Itu bener-bener itu pintu rumah ketutup semua dan itu udah kayak udah jam berapa malam gitu. Ting. Jadi kita kejadiannya berapa tuh? Jam 11 ingat kira-kira? Kayaknya deh jam 11 atau jam 10-an gitu. Itu papa kayaknya nggak ada di rumah deh itu gitu. Bunyi kayak gitu, bunyi kereta kuda.
Itu yang, nah udah, jadi itu gangguan tuh udah mulai ada aja lagi, apa lagi, habis itu apa lagi kayak gitu. Sampailah di mana rumah itu akhirnya setelah aku kuliah direnovasi. Oke. Renovasi, karena tadinya cuma yang rencana, akhirnya bener lah direnovasi. Nah yang aku ceritain tadi. Oke, Kak Zeni, kita skip dulu ceritanya. Nanti kita lanjut ke cerita selanjutnya yang udah rumah direnov. Oke? Bye.